Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidinal mursalin imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Ma'had Al-Mujaddid dimanapun Anda berada, izinkan kami pada kesempatan ini untuk kembali saling menasihati, saling berbagi kebaikan, karena kita semua ingin menjadi hamba Allah yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang dimana Allah memuliakannya dibandingkan dari bulan-bulan yang lain, yaitu bulan suci Ramadan. Siapa di antara kita yang tidak merindukan bulan suci Ramadan, yang di dalamnya dipenuhi dengan kemuliaan? Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu surga dan menutup pintu neraka. Lalu, pernahkah terbetik dalam hati kita satu pertanyaan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan suci Ramadan? Salah satu jawabannya adalah karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berada di dalam bulan yang mulia tersebut. Namun pertanyaannya, sudahkah kita dekat dengan Al-Quran yang menjadikan bulan suci Ramadan ini mulia? Tahukah kita, saudara-saudara sekalian, apa saja yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari zat yang mulia, yaitu Allahu Jalla wa'ala, melalui perantara malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia di antara malaikat-malaikat Allah yang lain. Lalu untuk siapa diturunkan Al-Quran? Kepada siapa? Itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita tahu semuanya bahwasannya Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Lalu untuk siapa mukjizat ini Rasulullah tinggalkan? Tidak lain dan tidak bukan untuk kita, sahabat-sahabat sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatir Rasulillah." Sepeninggalanku nanti, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kata Rasulullah. Ketika kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kita ingin menjadi orang yang mulia,
orang yang terbaik, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian, yaitu siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka pertanyaannya, sudahkah hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini diisi atau dihiasi dengan Al-Quran, agar kita menjadi manusia yang terbaik? Karena itu adalah janji Rasulullah SAW dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, salah satu mukjizatnya adalah kita tidak bisa merubah isinya. Akan tetapi ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadikan kita mulia dan manusia yang terbaik. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran olehmu, karena akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya di dunia. Sahabat Al-Mujaddid dimanapun Anda berada, suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menanamkan hidayah dalam hati kita. Allah mengenalkan kita dengan Al-Quran. Karena banyak orang yang kelihatan bahagia, namun sebenarnya tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Al-Quran ini memberikan manfaat kepada kita di dunia dan syafaat kepada kita kelak di akhirat dengan izin Allah. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang jauh daripada Al-Quran? Yang enggan hatinya dekat dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran hanya pajangan di dinding-dinding saja. Dia tidak pernah membacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka kami akan jadikan kehidupannya atau hatinya menjadi sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan kami bangkitkan dia kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu Allah lanjutkan, mereka bertanya, mereka berteriak, mereka bertanya kepada Allah, Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb kami, kenapa pada hari ini kami tidak bisa melihat? Kenapa hari ini kami buta, dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wa qad kuntu basira. Padahal dulu di dunia kami bisa melihat. Lalu kata Allah, Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha. Itu semua karena kalian lupa dengan ayat-ayatku, yaitu Al-Quran. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini kami lupa kepadamu. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia karena Al-Quran. Maka oleh karena itu, marilah kita memuliakannya dengan menjadikan diri kita sendiri menjadi mulia oleh Al-Quran.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kebaikan ini tersampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Ketika dalam hidup kita tidak dihiasi dengan kebaikan, maka jangan sampai kita tersibukkan oleh kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.